Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Anak-anak, hari ini Miss akan memberikan materi di mata pelajaran PJOK. PJOK hari ini yaitu tentang olahraga renang. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Renang merupakan olahraga air yang menyehatkan. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang diminati oleh banyak orang. Selain untuk kesehatan, renang juga dilakukan untuk meraih prestasi. Banyak atlet renang yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk berprestasi dalam olahraga renang, seseorang harus tekun berlatih, kerja keras, dan disiplin juga menjadi kunci sukses meraih prestasi. Olahraga ini dimulai sejak abad ke-19 di London, sekitar tahun 1837. Dalam olahraga renang, terdapat beberapa gaya. Di antaranya ada gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Sebelum menguasai gaya tersebut, kamu perlu berlatih gerakan dasar. Berenang harus menguasai gerakan tersebut sebelum melatih gerakan lain. Berenang juga harus menguasai teknik ayunan lengan, gerak kaki, dan bernafas. Gerak dasar ini harus dikuasai sebelum berlatih gaya renang, misalnya gaya dada. Persatuan Renang Seluruh Indonesia adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Apa manfaat berenang? Tentu banyak sekali manfaat berenang. Saat berenang, semua otot akan bekerja. Tubuh lebih sehat dan bugar. Dengan berenang, keberanianmu juga meningkat. Olahraga ini dapat mengurangi ketegangan sendi. Selain itu, renang juga dianjurkan bagi penderita asma dan jantung. Gerakan dasar renang meliputi gerakan meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, dan pernafasan. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Meluncur merupakan gerakan awal saat akan berenang. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tubuh sejajar permukaan air. Saat melakukan gerakan meluncur, tubuh harus rileks. Gerakan meluncur dapat dilakukan dengan alat bantu, yaitu papan. Jika sudah mahir, kamu dapat meluncur tanpa papan. Bagaimana cara melakukan gerakan meluncur? Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luluskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Yang kedua, gerakan kaki. Kaki berperan penting dalam renang. Mengapa? Kemukakan pendapatmu secara lisan. Dalam renang, gaya dada, kekuatan dorong kaki sangat dibutuhkan. Gerakan kaki bertujuan untuk meningkatkan kecepatan luncuran saat berenang. Simaklah langkah-langkah gerakan kaki berikut. Yang A. Luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Lalu, yang B. Tekuk lutut dan kaki. Buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Yang C, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat, rapatkan kembali kedua tungkai, dan luruskan seperti semula. D, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang.
ketiga, posisi tubuh. Dalam renang gaya dada, posisi tubuh juga berperan penting. Posisi tubuh yang benar memudahkan tubuh mengapung. Amati posisi tubuh seperti gambar berikut ini. Bagaimana cara melakukan gerakan mengapung? Awalnya, ambil posisi telungkup menghadap permukaan air. Posisi tubuh mengapung, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan, kemudian kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Yang keempat, gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai tenaga pendorong. Latihan gerak lengan dapat dilakukan di kolam dangkal. Agar kamu lebih mahir, praktikkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Agar kamu lebih paham, amati gambar berikut. Berikut ini merupakan gambar gerakan lengan dilakukan dari ujung bahu hingga ujung jari-jari tangan. Yang pertama adalah menjulurkan tangan lurus ke depan, lalu menekuk kira-kira 90 derajat dengan posisi tangan lurus sebahu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar 8.8? Bagaimana cara melakukannya? Perhatikan, yang pertama, buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Yang kedua, tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Yang ketiga, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadap ke dalam. Julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Lalu yang kelima, pengambilan nafas. Cara bernafas dalam renang gaya dada sangat menentukan daya tahan perenang. Bagaimana posisi tubuh saat pengambilan nafas? Amatilah cara pengambilan nafas seperti gambar berikut ini. Bagaimana cara pernafasan dalam renang gaya dada? Mari kita belajar cara pernafasan yang diawali dengan posisi tubuh telungkup. Kedua tangan memegang dinding kolam. Ambil nafas dengan mulut dan masukkan ke muka ke air. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang nafas melalui hidung sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air. Ambil kembali nafas melalui mulut, kemudian masukkan kepala ke air. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Kombinasi renang gaya dada dilakukan dengan menggabungkan gerakan lengan, kaki, pengambilan nafas, dan posisi tubuh secara berirama. Koordinasi renang gaya dada dilakukan berkesinambungan, misalnya satu gerakan kaki, satu gerakan lengan, dan dua gerakan lengan, satu gerakan kaki. Yang berikutnya, cara mengatasi kram saat berenang. Kram termaksud resiko yang sering terjadi saat berenang. Kram terjadi karena otot-otot tubuh tegang. Saat mengalami kram, berenang hendaknya bersikap tenang. Jika memungkinkan, menepilah dan keluar dari kolam. Kamu juga dapat melakukan tindakan berikut ini. Yang pertama, cobalah menyeimbangkan tubuh dan bersikap tenang. Yang kedua, ambil nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan perlahan. Yang ketiga, lakukan pegangan otot dengan memijat atau menggerakkan tubuh. Yang keempat,
Setelah kram sedikit reda, menepilah dan keluar dari kolam. Lakukanlah pegangan otot hingga kram reda. Saat di darat, kamu juga dapat mengatasi kram pada kaki dengan cara berikut ini. Yang pertama, tekuklah lutut ke arah dada, tarik jari-jari dan telapak kaki ke arah punggung kaki. Yang kedua, tidur terlentang dan angkat kaki ke atas untuk merilekskan otot kaki. Demikian video pembelajaran Miss Sinta hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi.